Sebelum saudara duduk, saya boleh menyapa saudara? Kami boleh menyapa saudara? Amin. Saudara sebagai jemaat pemenang. Shalom! Sekali lagi, karena saudara kalau nggak respon dengan firman, saya nggak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Saudara sebagai jemaat lebih daripada pemenang. Shalom! Naikkan satu pujian saudara biar semangat saudara. Haleluya. Ayo. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Wow. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan memujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo saudara lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri tepuk tangan tanpa batas bagi Tuhan. Katakan haleluya. Belum seru, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, God. Allah suka dengan seruan saudara. Ketika saudara hadir di tempat ini, saudara semangat, bergairah, bersukacita. Amin. Ketika Tuhan datang, wow saudara, Tuhan akan turunkan berkat melimpah-limpah. Amin. Bagi kita semua yang mau diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Wow, kayaknya kalau semangat kayak gini nggak mau duduk, amin. Amin. Saya nggak duduk, berarti saudara juga jangan duduk. Amin. Saya nggak setuju, silakan duduk saudara. Wow. Ya, puji Tuhan saudara. Kami mau memberi salam dari Kota Curup. Salam dari Kota Curup kepada jemaat yang ada di Sariwangi. Salam, 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 salam semuanya. Salam berbahagia. Wow, salam sukacita, salam damai sejahtera pasti ada di antara kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya sangat diberkati sekali saudara. Dengan kehadiran saudara datang untuk beribadah dengan cara yang semangat. Wow. Saudara, saya diberkati. Mengapa saya diberkati? Karena saudara membawa impartasi kepada saya di tempat ini. Ya, di mana saya boleh merasakan berkat itu turun dari saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara sudah memberkati, saya percaya pada siang ini saudara lebih pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya saudara, tanpa kita rasakan 13 hari lagi kita akan merayakan Natal bersama. Dan 19 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Menyongsong masuk kepada tahun 2022. Nah, di sini saudara, Tuhan tuh baik dan sangat baik. Melalui apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita, bahwa sebelum kita memasuki tahun yang baru, Dia memberikan visi kepada gerejanya. Visi itu berbicara tentang apa?
bahwa tahun yang baru adalah tahun paradigma yang baru. Saya percaya di dalam tahun yang baru ini, yakni tahun paradigma yang baru, ada kuasa mujizat Tuhan yang masih ada dalam hidup saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam tahun paradigma yang baru ini, Tuhan mau membukakan pengertian agar hari-hari ini kita jangan pakai produk yang lama lagi. Kalau di sini ibu-ibu sangat memahami produk yang lama nggak mau lagi. Pak, ini tahun 2022 sebentar lagi. 2001 produk yang lama tolong agak disingkirkan. Saya mau pakai yang produk-produk yang baru. Biasa ibu-ibu. Amin. Tapi kalau bapaknya yang kuat, siap. Ma, aku siapkan memberikan produk yang baru. Karena saya percaya suami-suami di tempat ini adalah imam-imam yang sangat baik. Selalu mau memberkati istri-istrinya. Yang setuju katakan amin. Mana suami-suami? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun paradigma yang baru memiliki sebuah definisi yang sangat kuat dan sangat baik bagi gerejanya. Itu tertuang di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, definisi ini tentang paradigma yang baru ini, saudara, yang mengingatkan kepada saya ada 3 poin yang perlu ada dalam hidup kita. Sebelum saya sampaikan, yang mau katakan amin. Belum kencang suaranya. 1, 2, 3, amin. Pertama, Tuhan mengajak gerejanya untuk bekerja sama. Untuk pertama, melupakan apa yang ada di belakang hidup kita. Melupakan, melepaskan, meninggalkan. Kadang-kadang sulit, apalagi punya historis yang sangat menyakitkan dalam hati. Benar atau iya? Haleluya. Di sini saudara-saudara saya mau katakan, kita kalau mau Natal pasti pengen baju yang baru, sepatu yang baru, dasi pun yang baru, jas yang baru, semuanya yang baru. Tetapi kita tentang sebuah paradigma kita nggak mau diubahkan, ini susah. Jadi kalau casingnya aja yang baru, tetapi kalau dalamnya enggak baru, percuma. Hari ini Tuhan ingin gerejanya yang ada di cabang Sariwangi untuk dapat melepaskan apa yang ada di belakang kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Mengapa harus dilupakan? Karena yang lama itu adalah sampah. Tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Iblis pintar memberikan sebuah manifestasi tentang yang seperti ini. Kita diingatkan, wow, jadi kita enggak berjalan maju, tetapi kita berjalan mundur dibuatnya. Enak enggak berjalan mundur? Enggak bisa lihat apa-apa. Ini iblis, pekerjaan iblis. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap berjalan ke depan. Mengapa? Agar kita memperoleh sebuah tujuan yang pasti dalam hidup kita. Dengan apa? Memperoleh sebuah hadiah. Hadiah, yakni panggilan daripada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Yang mau katakan amin. Nah, di sini saudara, melupakan apa yang ada di belakang kita, belajar untuk berintrospeksi diri. Ya. Introspeksi diri, mengingat mana yang enggak penting, copot, buang. Oh ini enggak penting lagi.
Iri hati, oh enggak penting, lepaskan. Oh rasa cemburu, buangkan. Kepahitan, hati yang luka, cepat minta diobati. Ya. Dan segala hal yang mengikat dalam hidup kita, belajar. Belajar untuk melupakan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi hari-hari ini lewat pencurahan Roh Kudus yang sedang turun atas gerejanya, dan itu terjadi ya yang terbesar dan terakhir. Responi. Saudara, saya mau katakan, pergumulan apapun yang selama ini menekan hidup kita, mengikat hidup kita, seolah-olah kita nggak bisa lepas lagi, melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan akan melepaskannya. Dikatakan dalam kitab Yehezkiel, pasal 43, ayat 18. Waktunya sedikit, saya kebut aja khotbahnya ya. Di dalam kitab Yehezkiel, saya bacakan aja ya. Belum dapat. Tadi udah dikonfirmasi. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-43, belum. Yesaya, sorry saudara, Yesaya 43. Pagi tadi khotbahnya tentang Yehezkiel habisnya. Maaf saudara. Di dalam kitab Yesaya pasal 43, ayat 18. Oh, thank you, operator sound. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbaka. Kala kebenaran firman ini mengingatkan kepada kita, saudara, berani untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, sebuah konsekuensi dalam hidup kita untuk dapat apa? Melepaskan apa yang ada di dalam hidup kita, di belakang kita, saudara. Ya. Lupakanlah. Mungkin kita pernah disakitin oleh istri kita, mungkin kita pernah disakitin oleh suami kita, mungkin kita sering disakiti oleh anak-anak. Lupakan. Belajar hari-hari ini, belajar untuk hidup di dalam kasih dengan paradigma yang baru. Saya mau katakan ketika itu dapat saudara lakukan, semuanya akan diubahkan. Semuanya akan berubah. Saudara. Nah, di ayat ke-19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wow. Yang baru itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Wow. Segar badan kita. Ya. Segar. Mengapa? Ini Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Ketika kita berani untuk mengambil sebuah keputusan bahwa hari ini aku tidak mau lagi berjalan dengan gaya hidup yang lama dan memutuskan itu, maka apa yang terjadi saudara? Saya mau katakan, saudara akan dibuat oleh Tuhan ya dengan gaya hidup yang baru, yang banyak disukai oleh orang. Saudara berbicara itu banyak memberikan nasihat, semangat, dan kekuatan bagi orang lain. Apa enggak enak? Ya Pastor ya? Orang dekat sama saudara merasa diberkati. Orang melihat bayangan saudara, wow saya diberkati. Apa enggak enak? Ini saudara. Dan ketika kita berani mengambil keputusan melupakan apa yang lama melalui campur tangan Roh Kudus, semuanya akan menjadi baik. Saya punya teman, perokok, penjudi, wanita, narkoba, dan sebagainya. Saya lihat dari ketahun-tahun hidupnya kayak gini. Tetapi dalam suatu seketika, merokok kagak, main judi enggak, wanita enggak, narkoba enggak. Ada apa? Kok kamu bisa dalam 1 bulan ketika ketemu? Karena aku diinsapkan oleh Roh Kudus.
Artinya hari-hari ini undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Izinkan dia berkarya. Dengan suasana yang baru dalam hidup kita. Ketika kita meninggalkan yang lama, kita siap untuk menerima sesuatu yang baru. Izinkan dia yang berkarya. Memang pertama tuh gak enak. Mengapa? Ketika hidup kita yang lama sukanya berbuat dosa, ngomongin orang. Tapi hari ini maunya yang benar-benar aja. Rasanya gak enak. Tetapi ketika itu dapat berjalan saudara, kita menuruti apa yang dikatakan Roh Kudus. Wow, terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, belajar untuk mengundang Roh Kudus itu mudah sekali. Pertama, konsepnya simple. Saudara belajar untuk merendahkan diri aja dengan dia. Belajar, terima apa yang dia sampaikan kepada kita. Saya dulu kalau ibadah, hamba Tuhan yang khotbah, saya selalu perkatakan, saya terima firman-Mu ya Tuhan. Saya terima. Saya enggak pernah menolak, walaupun firman itu lebih daripada tajamnya pedang bermata dua, menggoreskan dada saya. Saya terima. Ketika itu terjadi saudara, saya terima kebenaran firman. Perubahan terjadi. Daging sama roh memang enggak bisa disatukan. Dan hari ini saudara, saya mau katakan yang kedua, poin yang kedua adalah kita harus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Siapa saudara? Yesus Kristus. Poin yang kedua saudara, mengarahkan diri itu berbicara tentang apa? Kita harus banyak fokus kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus. Untuk apa? Ada maksud dalam panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita. Jangan kita pernah mau dilecehkan oleh iblis untuk memikirkan persoalan-persoalan yang membebankan hidup saya, hidup saudara. Ya. Istri saya kalau terbeban dia sakit kepala. Ada masalah terbeban, selalu dia sakit kepala. Saya ngomong baik-baik. Siapa sih manusia yang tidak punya masalah? Ayo belajar. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita hadapi masalah kita, persoalan kita. Untuk apa? Kita menjadi dewasa dalam masalah itu. Kedewasaan ketika kita bisa menjalankan hidup. Ketika masalah kita datang, semakin hidup kita semakin diberkati. Yang setuju katakan amin. Nah, di sini saudara, saya rindu saudara. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Bagaimana hari-hari ini saya mengajak jemaat yang ada di GBI Sariwangi untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, ya, dari waktu ke waktu. Jangan kita jadikan di tahun 2021 itu sama hidup kita kepada tahun 2022. Jangan saudara. Sebab tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru di mana Tuhan akan banyak menggenapi janjinya kepada gerejanya. Siapa? Saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Penggenapan janji Allah itu akan dinyatakan bagi gerejanya. Artinya hari-hari ini saudara, kalau kita mau melihat ada sebuah masa depan yang baik di tahun 2002 nanti, mulai hari ini kita berakselerasi bersama siapa? Dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa berakselerasi kepada ada orang yang baik di samping kita. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Cuman satu oknum, satu pribadi ini yang dapat mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Siapa? Roh Kudus. Artinya hari-hari ini saudara, ketika saudara mau belajar untuk mengarahkan diri kehidupan saudara ke depan, kepada siapa? Yesus Kristus. Saya mau katakan saudara, saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib, rencana-rencana Tuhan yang dahsyat
dan keinginan-keinginan Tuhan yang melampaui daripada doa dan apa yang menjadi dalam pikiran Tuhan akan sediakan bagi saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, artinya pada saat ini saudara, janganlah kita melihat karena 2 tahun ini saya diproses karena COVID-19. Usaha saya dibikin bermasalah. Pekerjaan saya dibikin seperti ini. Apapun yang saya lakukan kayaknya semuanya salah. Tapi saya mau katakan engkau datang ke tempat ini adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Di mana engkau jangan pernah kalah dengan keadaan yang saudara alami. Yang mau katakan amin. Jangan kalah. Kita harus menjadi umat lebih daripada pemenang. Sebab tahun 2022 engkau, saudara, dan saya akan menjadi umat lebih daripada pemenang. Yang mau katakan amin. Jangan ragu-ragu tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo. Saudara diberkati? Kalau saudara diberkati ada tetangga kiri kanan saudara yang di rumah. Orang Kristen yang tidak pernah ke gereja bawa ke sini. Ternyata gereja Betel yang ada di Sariwangi. Wow, berkatnya melimpah-limpah turun atas saya. Beri kesaksian. Bukankah hidup untuk bersaksi bagi Tuhan? Yang mau melakukan ini bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bagaimana caranya kita untuk lebih mengenal Tuhan? Yang ketiga, berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yakni mahkota kehidupan. Orang yang selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia pasti akan menerima mahkota kehidupan, mahkota keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berlari-lari. Ya. Di sini saudara, kita harus tetap memiliki sebuah kegerakan hidup dalam hidup kita yang baru. Untuk apa? Mencapaikan hidup kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Artinya pada pagi hari ini saudara menjelang siang, saya mau katakan kita mau belajar untuk berlari. Ya, berlari kepada tujuan yang pasti, kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Ketika kita di dalamnya memiliki keserupaan dan segambar dengan Tuhan, itu dahsyat. Itu dahsyat. Mengapa saudara dikatakan dahsyat? Karena itulah yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Menjadi sebuah keteladanan Kristus itu mungkin orang luar ngomong kurang baik. Tetapi saya mau katakan di tempat ini itulah yang terbaik, itulah yang nomor 1 yang perlu kita lakukan. Saudara, sangat simpel kalau kita mau berlari. Untuk memperoleh sebuah tujuan dalam hidup kita, untuk memperoleh sebuah hadiah, yakni mahkota keselamatan. Mudah sekali. Pertama, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu? Berikan. Berikan. Yang kedua, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, saya mau katakan, belajarlah untuk hidup di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk selalu masuk ke dalam saat teduh, baca firman, mau tidur maupun bangun tidur. Cari Tuhan, andalkan firman dan kekuatannya dalam hidupmu. Dan belajarlah untuk kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, layani Tuhan. Jangan takut. Saudara, dulu saya takut. Karena mengapa? Banyak hal yang terpikir kita sebagai seorang pengusaha, saudara. Hal-hal yang negatif tentang pelayanan. Mengapa? Seorang hamba itu kalau didefinisikan di luar itu sangat rendah kastanya. Ternyata di balik itu semua ternyata perkataan itu salah. Semuanya tidak benar. Saudara, justru semakin kita melayani Tuhan di dalam dunia marketplace, kita semakin diberkati.
Diberkati. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Enak gak? Dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi yang tiada mustahil. Perkaranya yang hebat. Yang tidak pernah ada ceritanya di dalam dunia. Tetapi ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak untungnya. Saudara, mengikuti Tuhan. Ya. Saya berpikir ketika menjadi, jadi pengusaha juga melayani. Nanti orang lihat ini negatifnya seperti apa. Justru kalau namanya pengusaha tidak mengenal Tuhan jadi sombong. Tinggi hati, congkak, lu nggak tahu sama saya, ntar ku habisin lu. Wah, bahaya nggak? Tetapi justru jadi seorang pengusaha. Pak Apu, gembala kita di sini juga seorang pengusaha. Dulu sama-sama di Curup, saudara. Ya, bisa merendahkan hati. Orang ngomong banyak mendengar daripada berkata-kata. Wow, dahsyat saudara. Perubahan yang terjadi itu sangat signifikan. Ketika itu terjadi, kayaknya rasanya hari-hari ini banyaklah Tuhan Yesus daripada dalam hidup saya. Dan saya mau katakan, mungkin saya mau katakan pada siang hari ini, banyaklah Tuhan Yesus dalam diri saya sebagai seorang pribadi hamba Tuhan. Dan saya mau katakan juga kalau bisa besok nama saya ini habis. Cuman hanya ada di dalam nama saya itu orang tahu banyak ada Tuhan Yesus aja. Dahsyat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, ketika kita mau melihat ya, hidup kita untuk memperoleh hadiah yang besar daripada Tuhan, belajarlah untuk menjadi seorang pribadi yang dapat meneladani Kristus dalam hidup kita. Dalam keluarga kita sebagai imam-imam kepala rumah tangga, jadikanlah hidup kita memiliki sebuah nilai. Bapak kita seperti Yesus, sangat mengasihi anak-anaknya, sangat mengasihi suaminya, sangat mengasihi istrinya. Wah, coba saya mau tanya saudara kepada kita semua di tempat ini. Kalau suaminya hidupnya banyak tinggal di dalam kasih Tuhan, ada ribut gak? Pak, ada ribut gak Pak? Enggak ada. Ada masalah enggak Pak? Pasti ada masalah, tapi cepat selesai Pak ya. Karena begini, kehidupan seseorang ketika kepala rumah tangga ada di dalam kasih Tuhan. Apa kekurangan istrinya? Saling menutupi, saling melengkapi. Apa yang salah? Enggak ada lagi. Semuanya menjadi sempurna. Wow. Kita tahu di akhir tahun ini karena COVID-19 perekonomian itu anjloknya luar biasa. Harga-harga barang naik sampai 120%. Kita dagang, nambah modal terus. Capek kita. Tapi saya melihat di sekeliling saya, perceraian, angka perceraian di Curug, di Kepayang. Tadi saya duduk sebentar lagi benarkan ada kerjaan. Ada ibu cerai, sebentar lagi datang lagi nangis-nangis cerai. Itu baru dalam sebuah komunitas yang kecil. Banyak terjadi saudara. Tetapi saya sangat diberkati bahwa pada pagi hari ini saudara yang ada, yang hadir penuh dengan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan bagi Tuhan dong. Waktunya sudah habis saudara. Ya, kesimpulannya saudara, dengan paradigma yang baru ini, yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam kehidupan saudara, janganlah lakukan itu setengah-setengah. Lakukanlah itu yang namanya untuk terbaik bagi Tuhan. Saya mau katakan, kehidupan saudara tidak akan sama lagi dengan kehidupan tahun yang kemarin. Mengapa? Sebab tahun 2022 kehidupanmu ada di dalam Tuhan. Kehidupanmu ada di dalam kuasa Tuhan. Kehidupanmu ada di dalam pemerintahan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan membuka tingkap-tingkap langit bagi hidupmu, usahamu, pekerjaanmu.
dan kehidupan keluargamu. Amin saudara. Amin saudara. Ayo saya minta hari ini kita sama-sama akan deklarasikan bahwa tahun 2022. Pertama kita harus semangat. Katakan semangat. Yang kedua bergairah. Memiliki cinta kasih yang mula-mula. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang imam-imam musik, boleh ke sini. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar-benar pada saat ini Tuhan, kami boleh melihat pengajaran Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk diubahkan. Kami siap Tuhan untuk dibentuk dan dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami sangat percaya bahwa kami datang tidak sama lagi ketika kami pulang. Sebab ketika kami pulang sudah membawa berkas-berkas kemenangan, berkas-berkas pelepasan, berkas-berkas kesembuhan, berkas-berkas pemulihan, berkas-berkas keajaiban, dan berkas-berkas mujizat yang masih ada. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.